Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani pagi kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Beberapa pembalap MotoGP telah tiba di Indonesia untuk mengikuti perhelatan MotoGP Indonesia 2024 di sirkuit Mandalika akhir pekan ini. Lewat postingan di akun media sosial mereka, beragam aktivitas pun langsung mereka pamerkan, mulai dari persiapan balapan hingga ada beberapa yang memilih untuk liburan terlebih dahulu. Alex Espargaro yang datang ke Indonesia bersama istri dan anaknya memilih untuk berlibur terlebih dahulu. Bersama keluarganya, Alex menikmati indahnya pantai di Lombok. Tak menunggu lama usai gelaran MotoGP Emilia-Romagna akhir pekan lalu, Jorge Martin langsung terbang ke Indonesia. Ia sempat singgah di Bali dan kemudian tiba di Lombok pada Selasa malam. Rider Monster Energy Yamaha, Alex Rins juga sudah terlihat di Lombok. Lewat Instastory-nya, ia pamer sedang menikmati makan malam bersama rekannya di sebuah restoran di Lombok. Raul Fernandez sepertinya kelelahan usai melakukan perjalanan dari benua Eropa ke Asia. Pada Selasa malam, ia memposting sebuah foto di Bandara Internasional Lombok dengan caption, "Setelah perjalanan panjang akhirnya tiba di Indonesia." Tim Pertamina Enduro VR46 memposting video di akun Instagram resmi mereka. Video tersebut berisi video-video budaya Indonesia dan benderanya, dipadu dengan video seseorang yang sedang mengecat sebuah fairing motor. Besar kemungkinan unggahan itu merupakan teaser livery spesial Pertamina Enduro VR46 Racing Team yang akan digunakan di MotoGP Mandalika 2024. Momen kocak diunggah oleh Somkia Chantra di Instastory-nya. Dalam perjalanannya menggunakan pesawat, Chantra melakukan keisengan pada Tatcha Kornbuasri yang duduk di sampingnya. Logistik pembalap dan tim MotoGP telah tiba di Bandara Internasional Lombok, Nusa Tenggara Barat. Logistik tersebut terdiri dari motor dan perlengkapan tim. Peralatan tersebut dibawa menggunakan dua pesawat kargo. Pesawat pertama yang mendarat adalah Qatar Cargo. Pesawat ini berangkat dari Qatar dan tiba di Lombok pukul 17.26 waktu Indonesia Tengah, membawa muatan sebanyak 195 koli dengan total berat 80,876 ton. Pesawat kedua, Qatar Cargo, yang mendarat pada pukul 20.22 waktu Indonesia Tengah. Pesawat ini membawa muatan sebanyak 129 koli dengan berat total 90,175 ton. Setelah diturunkan dari badan pesawat, logistik tersebut langsung diangkut menggunakan truk kargo menuju sirkuit Mandalika. Rencananya akan ada 5 penerbangan kargo logistik MotoGP 2024 yang akan mendarat di Bandara Lombok dengan total kargo seberat kira-kira 510 ton. Selain 2 pesawat yang telah tiba, 3 penerbangan tambahan direncanakan akan mendarat di Bandara Lombok. Rider muda Indonesia Fadilah Arbi Aditama kembali mendapatkan jatah wildcard untuk balapan di Moto3 bersama Honda Team Asia akhir pekan ini. Musim ini Arbi sudah mendapatkan 2 jatah wildcard dari Honda Team Asia. Yang pertama di Moto3 Catalunya dan yang kedua adalah di Moto3 Aragon pada 30 Agustus sampai 1 September 2024 lalu. Dalam 2 kesempatan tersebut, Arbi gagal meraih poin, di mana ia finish ke-23 di Catalunya dan ke-22 di Aragon. Akan tetapi, rider berusia 19 tahun ini selalu berhasil finish, sehingga bisa meraup pengalaman penting yang bakal berharga di Mandalika nanti. Marc Marquez punya modal bagus jelang perhelatan MotoGP Indonesia 2024 di sirkuit Mandalika akhir pekan ini. Marquez sendiri sebenarnya punya catatan buruk saat balapan di Mandalika. Di 2 edisi sebelumnya, saat masih berseragam Repsol Honda, The Baby Alien gagal membawa pulang poin lantaran crash. Namun demikian, di musim 2024 ini, kondisi Marquez berbeda jauh dari sebelumnya.
Mark punya modal penting yakni 2 kemenangan di balapan utama dan finish ketiga pada balapan terakhir di GP Emilia-Romagna. MotoGP Mandalika 2024 jadi salah satu saksi persaingan perburuan gelar juara MotoGP 2024. Pasalnya terdapat 4 pembalap yang masih berpeluang juara musim ini, salah satunya Marc Marquez. Saat ini, Marc Marquez menempati peringkat keempat klasemen MotoGP 2024 dengan koleksi 281 poin. Marc Marquez sempat mengomentari manuver agresif Enea Bastianini di MotoGP Emilia-Romagna 2024. Ya, dalam sesi konferensi pers, The Baby Alien menyebut bahwa aksi Bastianini layak mendapat hukuman turun 1 posisi. Menariknya, pernyataan Mark ini langsung ditanggapi oleh salah satu wartawan yang menanyakan bahwa, bukankah itu gaya membalapmu? Rupanya Marquez sudah menduga akan ada pertanyaan tersebut. Ia lantas menegaskan kalau harus ada batasan yang jelas, apa yang bisa dihukum dan apa yang tidak. Saya tahu mereka akan mengatakan bahwa itu adalah gaya menyalip saya. Jika Bastianini tidak menyentuh garis warna biru di luar jalur, itu tidak apa-apa. Saya melakukan kesalahan di mana menyalip terlalu optimis, pembalap lain terjatuh atau saya keluar lintasan. Itu sudah sanksi dan saya sudah mengiyakan, saya minta maaf, itu bisa dikenai sanksi. Sekali lagi saya ulangi, cara menyalip Bastianini bersih dan adil. Itu dilakukan dengan baik sampai kedua roda motornya menyentuh area biru. Tidak ada perdebatan. Bos Pramac Racing Gino Borsoi mengungkap hasil pertemuannya dengan race director terkait manuver agresif Enea Bastianini pada lap terakhir yang membuat Martin kalah pada balapan di Misano akhir pekan lalu. Usai balapan, Borsoi menemui Stewart untuk meminta penjelasan atas insiden tersebut. Pasalnya, mereka tidak menyebutkan insiden itu dalam laporan pasca balap. Tentu hal ini menambah kurangnya transparansi mengenai alasan mereka memutuskan untuk tidak mengakui insiden tersebut. Ya, kami sudah berbicara dengan race direction. Mereka bilang tidak apa-apa, menyalip tidak melewati batas. Ya, memang begitulah adanya. Kami tahu itu. Begitulah kenyataannya sekarang. Kami senang karena kami naik podium. Kami kembali memperlebar jarak antara kami dan Pecco. Kami turut prihatin atas kecelakaan yang dialaminya. Jorge Martin makin nyaman di puncak klasemen sementara MotoGP 2024. Usai pekan balap di Misano, Martin unggul 24 atas rival terberatnya Pecco Bagnaia. Menariknya, meski sedang berada di puncak klasemen dan berpotensi besar meraih gelar juara dunia musim ini, Martin seakan telah kehilangan dukungan dari Ducati. Ya, hal ini terlihat dari komentar para bos Ducati yang menanggapi manuver agresif Bastianini kepada dirinya di lap terakhir yang membuatnya kalah dramatis pada balapan utama MotoGP Emilia-Romagna. Meski terlihat kotor dan membahayakan, CEO Ducati Claudio Domenicali menyatakan jika overtake Enea Bastianini bersih ke Jorge Martin. Hal senada juga diungkapkan Davide Tardozzi yang menyebut bahwa aksi La Bestia adalah hal lumrah yang merupakan bagian dari balapan di mana para rider berjuang untuk menang. Pernyataan tersebut seakan bertentangan dengan filosofi mereka, di mana pihak Ducati sendiri selalu menekankan untuk bersaing dengan sportif dan tidak membahayakan sesama rider Ducati saat bertarung di lintasan. Spekulasi pun muncul, Ducati sepertinya tak ingin Martin memenangkan perebutan titel gelar juara dunia musim ini. Ya, pabrikan Borgo Panigale itu tentu tak ingin kehilangan nomor 1 mereka yang saat ini dipakai Pecco Bagnaia. Perlu diketahui, nomor 1 adalah hak bagi pembalap yang memenangkan gelar juara dunia, sementara di musim depan Martin sendiri akan bergabung ke Aprilia. Luca Marini mengaku sangat senang dengan hasil balapan di MotoGP Emilia-Romagna akhir pekan lalu. Start dari urutan ke-15, Marini gagal memulai balapan dengan mulus. Posisinya bahkan merosot tajam ke urutan 19 di awal balapan. Namun demikian, ia mampu memperbaiki ritme balapnya.
Perlahan tapi pasti, Marini mulai menyalip para rivalnya yang pada akhirnya ia bisa finish di urutan ke-12. Hasil ini adalah yang terbaik bagi adik Valentino Rossi itu selama berseragam Repsol Honda. Kepada Crash, ia pun mengaku sangat senang. Marini menyebut peningkatan ini terjadi berkat paket aero baru yang dikembangkan Honda. Ini adalah kombinasi dari banyak modifikasi kecil yang memberi saya feeling yang baik, termasuk swing arm belakang. Namun langkah terbesar Honda adalah dengan aerodinamika baru. Secara keseluruhan kami menjadi 0,2 hingga 0,5 detik lebih cepat per lap. MotoGP India dikabarkan akan absen dari kalender Grand Prix musim depan. Telah kita ketahui bersama, di musim balap 2024 MotoGP India dibatalkan karena alasan keuangan dan akhirnya digantikan oleh Grand Prix Emilia-Romagna yang berlangsung akhir pekan lalu. Untuk musim depan, Grand Prix India sendiri dijadwalkan akan berlangsung pada bulan Maret. Akan tetapi balapan tersebut terancam akan dibatalkan. Dari laporan Autosport, penyebab dibatalkannya MotoGP India 2025 adalah kurangnya dukungan finansial dari InvestUp selaku promotor lokal. Di sisi lain, Autosport juga mengabarkan bahwa Grand Prix Argentina akan kembali musim depan setelah absen pada tahun 2024. Toto Wolff menegaskan bahwa George Russell tidak akan hengkang ke tim lain. Beberapa waktu lalu, Christian Horner mengatakan bahwa dirinya akan mempertimbangkan George Russell pada akhir tahun 2025. Kontraknya akan habis pada akhir tahun depan, dan ada kesempatan besar bagi Red Bull untuk membujuk driver muda asal Inggris tersebut. Bicara soal ketertarikan Red Bull, Toto Wolff langsung memberi klarifikasi. Ia mengatakan bahwa Mercedes telah menyiapkan kontrak baru bagi Russell sehingga tidak mungkin Red Bull membajaknya. Lebih lanjut, Wolff mengatakan bahwa Mercedes sudah menyiapkan Russell dan Antonelli sebagai pembalap tim untuk jangka panjang. Keduanya masih muda dan memiliki bakat yang luar biasa. Mantan pembalap Formula One Nico Rosberg menyayangkan Lando Norris yang masih sering melakukan kesalahan kecil. Dalam balapan terakhir di sirkuit Marina Bay, Lando Norris memang terlihat menunjukkan performa yang cemerlang. Namun berdasarkan pengamatan detail dari Nico Rosberg, Norris melakukan 3 kesalahan yang dianggap sepele dan tidak perlu. Hal ini sangatlah riskan untuk dilakukan oleh pembalap yang bertarung memperebutkan titel juara. Ia pun mengingatkan Norris untuk lebih memperhatikan detail-detail kecil agar bisa jadi pembalap yang lebih matang.